خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Melanjutkan tentang ta'zim khulasah ta'zimul ilm, kita sampai pada al-ma'qidus sadisu, prinsip yang keenam, halaman 54 bagi yang sudah download dari yang di-share di grup. Alhamdulillah saya dapat hadiah dari Pak Saiful, jazahullahu khairan ya. Yang keenam, ri'ayatu fununihi fil akhdi wa taqdimil ahammi fal muhim ya. Yang keenam yaitu meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting, atau juga bisa diartikan ya, ri'ayatu fununihi fil akh, perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya dan mendahulukan yang terpenting. Karena ri'ayah maknanya itu adalah perhatian. Makanya di antara kita itu ketika kita memilih buku-buku yang sudah diterjemahkan, maka pilihlah terjemahan yang bagus ya. Terjemahan yang bagus dan tepat sehingga nanti bisa dipahami dengan baik. Qala Ibnul Jauzi, namanya Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi. Di antara biografinya beliau mengatakan, aku telah menyelesaikan 200.000 kitab. Jadi beliau itu membaca 200.000 kitab, dan aku merasa bahwasanya aku belum kenyang dari membaca buku-buku tersebut. Subhanallah. Fi Saidi Khatirihi, jadi beliau punya kitab nama Saidul Khatir. Saidul Khatir. Said maknanya adalah berburu. Khawatir bisa bermakna juga yang terpatri dalam hati atau yang tersirat di dalam hati. Makanya buku beliau ini tentang tazkiyatun nufus, kepada akhlak ya, akhlak karimah dan seterusnya. Jam'ul ulumi mamduhun ya, di dalam Saidul Khatir, dan judul daripada syairnya itu adalah Jam'ul ulumi mamduh fi kulli fannin min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'ala al-asrari wa yaqulu shaykh shuyukhina Muhammad bin Mani'in fi irsyad at-tullab. Dalam Saidul Khatir, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, menguasai berbagai macam ilmu adalah sebuah hal yang istimewa. Ibarat dokter, ada dokter umum dan ada dokter khusus. Tetapi para ulama yang kita ketahui, walaupun mereka terkenal dengan salah satu bidang tertentu, tapi mereka juga mengetahui bidang ilmu yang lain.
Nah, seperti kita di dalam majelis ilmu yang ada di kota kita ini, ada akidah, ada fikih, ada hadis, ada sirah, dan seterusnya. Nah, itu kita pelajari pelan-pelan. Nah, biasanya hati kita itu terketuk dan kemudian terpatri dalam hati kita itu mencintai salah satu daripada kajian yang dikaji, kitab dan bidang studi yang dikaji. Ya, makanya Salafiyun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu betul-betul mengedepankan kajian manhaj dan akidah. Kenapa demikian? Karena mereka mengikuti para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul senantiasa di dalam dakwah mereka selalu mendahulukan tauhid. Ya, tauhid. Nah, sehingga kita pelajari semuanya itu. Kenapa demikian? Karena antara satu sama lain itu saling berhubungan. Akidah membutuhkan fikih, fikih membutuhkan akidah, dan seterusnya. Ya. Nah, kadang dari kita itu menonjol daripada bidang studi atau disiplin ilmu yang kita pelajari. Ya. Dan itu ada di antara kita yang seperti itu. Seorang penyair berkata, pelajarilah setiap bidang ilmu agama dan jangan engkau abaikan. Kenapa demikian? Karena setiap bidang ilmu agama itu memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada yang namanya ilmu agama itu yang memudaratkan, tidak ada sama sekali. Dengan syarat bahwasanya ilmu agama tersebut memang terambil dari kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan dan pengamalan dari para ulama. Dan jangan engkau abaikan, ya. Dan jangan engkau abaikan. Karena ilmu syar'i, ilmu agama itu manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ya, manfaatnya di dunia dan di akhirat. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ya sahih, beliau menyatakan bahwasanya ketika beliau melewati dua kuburan tersebut, ya, sahibun, orang yang di dalam kuburan tersebut itu disiksa bukan lantaran karena dosa besar, tetapi karena dosa kecil, yaitu apa? Yang satu namimah, yang satu ketika buang air kecil itu tidak memperhatikan daripada cipratannya itu. Di satu sisi lain, hadis ini berkenaan dengan akidah, yaitu apa? Azab kubur. Itu akidah jelas. Yang satunya adalah tentang fikih. Makanya kadang fikih itu berjalan bersama dengan manhaj atau akidah. Dan tidak boleh fikih itu mendahului madhab. Fikih itu tidak boleh mendahului madhab. Manhaj afan. Seperti yang saya jelaskan waktu kita daurah sifat sholat Nabi SAW. Antum bisa murojaah pada Facebook kita Nganjuk Mengaji atau YouTube kita Nganjuk Mengaji. Antum bisa murojaah, harus dimurojaah itu. Nah, saya jelaskan di muqaddimah daripada sifat sholat Nabi, kenapa saya memilih sifat sholat Nabi secara umum, bukan madhab. Karena antara sifat sholat Nabi yang tertera di dalam sebuah hadis secara jelas, kadang sebuah madhab bertentangan, entah itu perkataan aslinya atau tidak. Walaupun sampai sekarang kita tidak menemukan bahwasanya hal tersebut adalah perkataan madhab. Contoh, dalam mazhab Maliki ketika takbiratul ihram itu tidak bersedekap. Tidak bersedekap. Nah, Syiah juga demikian. Pun
Pun kita juga tidak boleh mengatakan orang yang bermadzhab Maliki itu kebanyakannya orang Syiah salah besar. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i sebagian mereka itu berkunut. Ya, berkunut. Walaupun pendapat mazhab tidak ada ittifaq di situ. Ya, tidak ada ittifaq, kesepakatan. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, makanya seluruh mazhab itu ada kunut sebenarnya. Mazhab Hanbali, Syafi'i, Hanafi itu kunutnya setelah ruku. Ya. Kalau Maliki sebelum ruku, itu Maliki. Tapi kalau kita runut dari perkataan asli daripada pembesar mazhab itu sendiri, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya bagaimana ketika beliau ditanya bagaimana kalau kita bermakmum dengan orang yang kunut, sholli wa alaihi bid'atuhu, sholatlah di belakang dia dan dia akan menanggung bid'ahnya, gitu. Iya. Kemudian juga yang saya dapati ketika saya belajar dulu, kalau tasyahud awal atau tasyahud akhir itu ketika jari telunjuk itu melebihi daripada dengkul kita ini, maka nanti telunjuk kita nanti di akhirat akan dipotong. Kalau ngurang ke belakang daripada dengkul nanti itu kita akan dipotong. Ini kan akidah besar tapi salah. Pun orang yang menyampaikan ini juga tidak menyampaikannya secara dalil. Sampai sekarang pun kalau antum tanya itu juga nggak tahu mereka itu. Makanya lebih menenangkan saya ketika saya membahas tentang fikih itu lebih kepada hadis. Ya, kepada hadis, bukan daripada mazhab, karena memang saya tidak mengajarkan mazhab. Walaupun para ulama mengatakan memang pelajarilah mazhab dari negeri tersebut. Ya. Karena memang kadang tidak ada kesepakatan di situ. Nah, pernah disampaikan kepada saya ketika saya membaca kitab ada salah seorang ustadz, dia mencoba untuk mengecek asli di dalam kitab bagaimanakah pelaksanaan daripada sholat Jumat. Ternyata dibaca oleh beliau al-ustadz hafizahullah ta'ala pendapat Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana yang kita lakukan. Apa itu? Ketika sudah waktunya imam naik mimbar, kemudian salam, kemudian azan, kemudian setelah itu khutbah. Selesai khutbah kedua, kemudian iqamah. Itu yang tertera di dalam mazhab Syafi'i atau di dalam kitab Makanya kita perlu membaca kitab buku karya tulis daripada Ustadz Abu Umar Bashir, namanya Al-Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah. Karena kadang pendapat Imam Syafi'i tidak sejalan dengan Syafi'iyah. Itu. Makanya sampai sekarang pun wallahu alam, apakah santri-santri lama itu sudah membaca daripada Imam Syafi'i, wallahu alam. Ya, nah. Pelajarilah setiap bidang ilmu agama dan jangan engkau abaikan. Makanya dikatakan al-insanu a'da'u ma jahilu. Seseorang itu akan memusuhi apa-apa yang tidak dia ketahui. Makanya kadang kita kalau kita belum tahu kita suka marah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah tahu, oh begitu toh. Orang yang merdeka berhak mengetahui hal-hal rahasia dalam setiap bidang ilmu. Di antaranya adalah supaya memudahkan dalam beribadah kepada Allah. Itu yang paling utama. Guru daripada guru kami yaitu Syekh Muhammad Ibnu Mani' rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk salah satu pembesar mazhab Hanbali di Saudi Arabia. Oh ya, nanti antum bisa mengambil buku-buku gratis di situ. Ada Arba'in Nawawi dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah. Dalam Irsyadut Thullab beliau mengatakan wala yanbaghi lil fadil an yatruka ilman min al ulum an nafi'ati allati tu'inu ala fahmil kitab wa sunnah
idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi wa la yasughu lahu an ya'iba al-'ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'amalihi fa inna hadha naqsan wa radhilatun fal'aqilu yanbaghi lahu an yatakallama bi'ilmin aw yasquta bihilmin wa illa dakhala tahta qawlil qa'il atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahlun uluman law qara'aha wa ma qalaha walakinna ar-ridha bil jahli sahlun intaha kalamuhu. Ya. Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah ta'ala, tidak layak bagi orang yang mulia meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Tidak ada ilmu syar'i, ilmu agama itu yang tidak bermanfaat. Tidak ada para jamaah. Tidak ada. Iya. Makanya ilmu yang bermanfaat itu ya menjadikan orangnya menjadi orang yang paling utama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu dalilnya. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, saking mulianya ilmu, anjing yang diajari dengan baik itu lebih baik daripada manusia yang bodoh. Makanya anjing yang diajari oleh manusia, ketika dia diajak untuk berburu, halal tidak dagingnya? Halal. Ya, sebagian para ulama mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena keutamaan ilmu. Tetapi dengan syarat apa? Sebelum dia mati disembelih dulu. Wallahu a'lam. Ini penjelasan cukup panjang, tapi sekedarnya saja saya sampaikan. Nanti semoga saya bisa menyampaikan. Jika ia merasa memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, akhi lan tanala ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Pertama apa? Dzaka, kecerdasan. Para jamaah sekalian, ada sebuah metode namanya multiple intelligence. Sebenarnya yang membawa ini manhajnya ya jelas kan, karena memang bukan dari salafiyun, karena dari asatidzah salafiyun ini belum ada metode-metode yang seperti itu. Mereka lebih mengedepankan daripada metode para ulama salaf yang menyatakan bahwasannya setiap anak itu cerdas. Setiap anak itu cerdas, sehingga ketika dia menerima rapot jangan dimarahin. Saya sering mengatakan demikian, Bapak Ibu sekalian, abi, umi, ayah, bunda, ketika sudah menerima rapot anak jangan dimarahin. Tidak usah marah, nggak ada faedahnya. Kenapa? Pertama, anak antum berdua sudah usaha semaksimal mungkin. Kalau sekiranya memang kemampuannya seperti itu, doakan, semangati, ya. Kasihan dia. Kenapa demikian? Sudah 24 jam mempelajari ilmu syar'i, sulit, gak bisa paham-paham, kadang dimarahin oleh gurunya, pulang dimarahin orang tuanya, down langsung itu otaknya. Jangan. Alhamdulillah sampai di ranking sekian, nanti lebih dioptimalkan lagi ya nak. Insya Allah selalu didoakan oleh abi umi. Ya. Nah makanya selalu orang tua itu saya ajak untuk berpikir, antum ingin anak antum itu rusak akalnya gara-gara sering dimarahi, atau antum ingin anak antum menjadi anak yang baik, selalu dimotivasi, gitu loh. Iya. Makanya kecerdasan itu ada di setiap kita. Ya. Di setiap kita itu ada kecerdasan. Yang sekiranya kecerdasan itu tidak kita asah, ya akan jadi tumpul, makanya jadi bodoh. Gitu. Ketika kecerdasan itu sudah terlihat dan kemudian selalu diasah, nah itu akan semakin cerdas. Di antaranya caranya adalah dengan membaca. Terlebih manakala bisa dijadikan alat bantu untuk memahami kitab dan sunnah. Makanya kalau belajar bahasa Arab selalu dikatakan nata'allamul lughatal arabiyyata linafhamal qur'ana was sunnah.
Kita mempelajari bahasa Arab itu adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak pantas baginya untuk mencela ilmu yang tidak diketahui atau merendahkan orang yang menggertakkan ilmu tersebut. Para jamaah sekalian, di Jakarta itu saya ada kajian di musola kecil, cuman 4 soft, satu softnya mungkin sekitar 10 orang. Jadi kalau satu musola itu penuh, itu 40 orang. Jadi kita memilih takmir masjid, takmir musola yang baru. Nah ternyata saya lihat itu ada wajah-wajah baru yang 5 waktu, sholat 5 waktu itu gak pernah ada. Pun ngaji juga gak pernah ada. Dan mereka itulah yang paling getol supaya kajian gak ada, sholat berjamaah juga gak ada. Kan syaitan kayak gitu. Ya, makanya dikatakan lau sakatal jahil laqallal khilaf. Sekiranya orang jahil itu diam, perselisihan akan terjadi sedikit sekali, perselisihan itu. Makanya yang biasanya yang membubarkan kajian itu gak ngaji gitu loh. Atau perhatian aja, Ustadz Yazid di Bogor, kajian Ustadz Yazid di Bogor itu, termasuk masjidnya itu belum dibangun itu, ternyata dari Pak RT, Pak RW nya dikatakan itu bukan orang-orang kami. Artinya bukan warga setempat, ternyata dari jauh. Nah, sungguh perilaku tersebut adalah sebuah kekurangan dan kehinaan. Orang yang berakal seharusnya berbicara berdasarkan ilmu atau diam berdasarkan kebijaksanaan, terutama masalah fatwa. Kalau tidak bisa katakan wallahu alam, saya tidak tahu. Ada sebuah buku yang lebih kecil, tipis dari ini, tapi berbahasa Arab, kumpulan perkataan saya tidak tahu wallahu alam dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Betapa seringnya Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah sering ditanya, ketika beliau ditanya, beliau mengatakan wallahu alam, saya tidak tahu. Itu untuk 2 keadaan. Pertama, kalau tidak tahu betul-betul. Yang kedua, jikalau ragu-ragu untuk menjawab. Makanya sering sekali saya mendapatkan PR dari jamaah karena saya tidak bisa jawab. Wallahu alam. Kalau antum perhatikan di Nganjuk mengaji 1 dan 2, kalau saya tidak bisa menjawab, antum bersabar, saya carikan jawabannya dulu karena saya nggak tahu. Ya. Hanya lantaran ia tidak mengetahuinya. Makanya tadi dikatakan al-insanu a'da'u majahilu. Manusia itu akan menjadi musuh bagi apa-apa yang tidak dia ketahui, terutama ilmu syar'i. Makanya ustadzuna yang kita ketahui Mizan Qudsi hafizahullah taala, dikatakan kalau bebas beliau akan dibunuh. Memang seorang dai itu ancaman terbesarnya adalah dibunuh. Selesai dia kalau dibunuh. Ya. Ancaman teringannya itu ya dihujat atau diusir. Nah, saya sebagai dai sudah siap itu semuanya. Ya, sudah siap itu semuanya. Ya, kenapa? Jiwa dan raga ini kita ini adalah milik Allah. Yang penting apa? Kita berada di atas dalil yang sahih, yang selama itu kita ketahui sahih dan yakin. Telah sampai kepada kami berita bahwa si Sahel meremehkan ilmu yang tidak dikuasainya hanya lantaran ia tidak mengetahuinya. Ya. Padahal jika ia menguasai ilmu-ilmu tersebut, niscaya dia tidak akan meremehkannya. Memang merasa puas dengan ketidaktahuan itu sesuatu yang lebih gampang. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna ma tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Meragamkan ilmu yang dipelajari akan bermanfaat apabila terpenuhi 2 syarat. Ya.
Ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhimmi mimma yaftaqiru ilaihi al muta'allimu fil qiyam bi wadha'i fil ubudiyyati lillah, wal akharu an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi' nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha wa anasa man nafsahu qudratan alaihi fatabahhara fihi sawa'un kana fannan wahidan am akthar. Wa min tayyari sya'ri syanaqitati qawlu ahadihim wa in turid tahsila fannin tatimmahu an siwahu qabla al-intihai mah wa fi taradufil ulumil man'u ja in taw aman istabaqa lan yakhruja. Yang pertama, mendahulukan ilmu yang paling penting sebelum yang penting, terutama masalah akidah dan manhaj. Itu masalah manhaj dan akidah itu yang paling penting, yang terpenting bagi kita untuk kita pelajari, karena kita mengikuti jejak para nabi dan rasul, dan kita selalu ulang-ulang. Sampai kapan? Ila antawaffahullah, sampai Allah mewafatkan kita. Kenapa Allah Ta'ala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Sekiranya kalau kita mati dalam menuntut ilmu, itu juga bagus ya, itu juga baik. Kemudian setelah itu fikih, hadis dan seterusnya, yakni ilmu yang kita butuhkan agar bisa menjalankan dengan benar tugas ibadah kepada Allah. Makanya kadang fikih dan manhaj itu, akidah itu berjalan bersama. Salat tanpa tauhid ya, ibadah tanpa tauhid diterima tidak? Tidak. Sebagaimana salat tanpa wudu diterima tidak? Tidak. Yang kedua, hendaklah di awal masa belajar berusaha menguasai ikhtisar setiap disiplin ilmu. Yang kita kemarin isyaratkan itu adalah dengan matan ya. Jika semua ringkasan ilmu bermanfaat tersebut telah dikuasai, baru melanjutkan langkah berikutnya, yaitu melihat mana disiplin ilmu yang ia gemari dan ia merasa memiliki kemampuan untuk mendalaminya. Boleh secara bertahap dari satu disiplin ilmu saja, atau boleh juga lebih dari itu. Makanya bagi seorang talibul ilm seperti kita, termasuk saya sendiri, itu setiap 1 minggu penuh itu ada jadwal. Hari Senin akidah dan manhaj, hari Selasa usul fikih atau setengah hari setelahnya fikih, hari Rabu hadis, entah itu usulul hadis, mustalahul hadis, atau syarah hadis, atau menghafal hadis. Hari Kamis dan seterusnya sudah terjadwal dengan baik, dan buku-buku yang saya untuk pelajari sudah saya siapkan juga. Kadang ada rasa bosan, maka kita mencari jalan bagaimana supaya kita bosannya itu hilang. Misal membaca buku sambil berjalan. Dulu ketika saya mondok itu, dari kamar ke masjid itu kita membaca buku. Ada cerita menakjubkan sekali. Abul Barakat Abdus Salam, kakeknya Ibnu Taimiyah ya, itu anaknya, yaitu bapaknya Ibnu Taimiyah Abdul Halim itu bercerita kepada Ahmad dan saudaranya yaitu Abdurrahman, kakekmu yaitu Abul Barakat Abdus Salam itu ketika beliau akan masuk ke WC, beliau itu membawa kitab, kemudian saya dipanggil, saya diberikan kitab tersebut, dan saya diperintahkan untuk membaca dengan suara keras. Apa tujuannya? Supaya beliau bisa tetap belajar. Subhanallah, para jamaah sekalian, padahal di WC.
Padahal di WC masih bisa sempat untuk belajar. Masya Allah. Atau boleh juga lebih dari itu. Misalkan dalam satu hari itu membaca beberapa kitab. Ya. Nah sebenarnya bosan itu bisa dihilangkan kok. Sekiranya kalau bosan dalam membaca buku, ya bisa dengan apa? Nulis. Tulisan saya sebenarnya banyak. Qadarullah belum saya lanjutkan karena saya nggak punya laptop. Qadarullah. Kemudian juga karena sudah banyak ilmu-ilmu syar'i yang tersebar melalui YouTube, silahkan dibaca, silahkan disaksikan dan disimak. Kalau ada kitabnya antum beli, kemudian dipelajari, kemudian ambil faedahnya dengan dicatat, seperti itu. Ya. Atau cepai kopi. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali membuat sebuah syair yang begitu indah tentang beliau dan kopi. Ya. Itu diantara salah satu supaya kita tidak bosan. Di antara sajak yang biasa dilantunkan oleh Syengqit, ya, di sebuah wilayah di Mauritania, jika engkau ingin menguasai suatu disiplin ilmu, maka selesaikan dulu yang satu itu juga bagus. Itu juga lebih bagus. Supaya apa? Supaya ilmu itu kokoh di dalam hati seseorang. Supaya kokoh ilmu itu di dalam benak kita. Itu intinya di situ. Makanya kalau antum lihat seperti Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalal Al-Haidar rahimahullah dan seterusnya, itu ketika mereka membahas ilmu nggak pernah bawa buku. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah dan berbagai macam kitab itu sudah ada di dalam sanubari beliau. Makanya al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan pada tulisan. Tulisan ini adalah sebagai wasilah. Sebagai wasilah untuk kita belajar. Makanya sebagai seorang thalibul ilm itu membutuhkan materi sebagai bahan ajar dan juga membutuhkan kitab. Hindari disiplin ilmu lainnya sebelum tuntas mempelajari ilmu tadi. Tapi sebenarnya biasanya solusi dari hal yang semacam ini adalah memurojaah lagi. Seperti kita ketika kita misalkan kita menghafal Al-Quran. Pada halaman ini kita sudah hafal mutqin insyaallah ta'ala. Nah ternyata besoknya itu datang keraguan-raguan, maka kita ulang lagi dari awal. Itu seperti itu maksud saya. Seperti itu. Ilmu seperti itu. Sekiranya kalau kita berhenti pada pertengahan pembahasan daripada kitab tersebut, maka kita ulang dari awal. Dan itu tidak masalah kata para ulama litathbitil ilm, untuk mengokohkan daripada ilmu di dalam hati kita. Makanya tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat daripada ketika kita itu selalu bergelut dengan yang namanya ilmu syar'i. Ya. Wa fi taradu fil ulumi al-man'u in tau'amani istabaqa lan yakhruja wa man arafa min nafsi al-qudrata 'ala al-jam'i jama'a wa kanat haluhu istithna'an minal umum. Sebab mempelajari dua ilmu atau lebih secara bersamaan tidak akan maksimal hasilnya. Di satu bagian kanan membahas tentang akidah, kita baca kitab-kitab akidah. Kemudian di bagian kiri kita fikih, nggak bisa berjalan bersama para jamaah. Tetapi setelah saya pikir kecuali satu, apa itu? Sirah, yaitu kitab-kitab sirah. Kenapa demikian? Karena yang namanya sejarah, seluruh bidang studi, disiplin ilmu membutuhkan dia, tapi dia tidak membutuhkan yang lain. Kenapa dia demikian? Kalau antum mengikuti Sirah Nabawiyah itu, pasti antum akan mendapatkan ilmu-ilmu itu.
Tetapi biasanya tidak ada konsentrasi khusus. Pernah saya tanyakan kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala waktu beliau mengisi terakhir daurah di Batu Malang. Syekh, apakah perlu dalam sebuah lembaga pendidikan terutama kelas atas SMA mulai dari kelas 2 dan 3 atau kelas 1, 2, 3 itu mempelajari manhaj secara khusus? Kata Syekh, bisa-bisa saja ketika antum mengajarkan fikih itu juga mengajarkan manhaj. Tetapi sepenuhnya saya tidak setuju dengan beliau. Ingat para jamaah, yang namanya dalil itu qala Allah qala Rasul. Bukan berarti saya lebih hebat daripada Syekh Ali Hasan, tidak. Saya jauh di bawahnya dan bahkan jangan dibandingkan. Tetapi perkataan manusia itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Kemarin sudah saya sampaikan perkataan Imam Malik, selain Rasulullah SAW maka perkataannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Itu. Kenapa demikian? Kalau saya tidak setuju karena demikian, karena nanti tidak ada konsentrasi secara khusus. Jadi ketika kita mempelajari satu bab daripada kitab fikih, ya, atau kitab manhaj, itu kita selesaikan sampai kita mungkin. Nanti kalau sekiranya kita membahas fikih kemudian membahas manhaj, kalau tidak tepat poinnya, itu akan memberikan kebingungan kepada jamaah, ya, kepada jamaah. Tidak akan maksimal hasilnya seperti dua bayi kembar. Afan dek, jangan bersuara ya. Ya. Seperti dua bayi kembar yang ingin keluar dari rahim secara berbarengan. Tidak mungkin. Harus satu-satu. Satu mungkin luar biasa. Makanya sebagian para ulama disebut sebagai an-nahwi. Ya, al-faqih dan seterusnya. Itu menandakan apa? Menandakan dia itu betul-betul ahlinya di dalam bidang tersebut. Ya. Namun jika ada yang merasa memiliki kemampuan untuk mempelajari lebih dari dua ilmu secara bersamaan, maka dipersilahkan. Nah, yang tahu tentang ini adalah kita, kapasitas kita. Apakah kita mampu atau tidak, maka yang lebih tahu adalah diri kita sendiri. Kalau sekiranya kita merasa mampu dan kemudian ternyata tidak mampu, yo jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kenapa demikian? Karena ilmu tidak akan bisa masuk dengan perasaan terpaksa. Ilmu syar'i itu harus datang dari hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Dia mendapat pengecualian dari kebanyakan orang. Ya. Maka apa? Yang terpenting dahulu adalah masalah akidah dan manhaj. Masalah akidah dan manhaj itu harus selalu diulang-ulang, ya, selalu diulang-ulang. Sehingga akidah kita kokoh, sehingga ketika kita mentauhidkan Allah dengan mudah, sehingga juga ibadah kita juga benar, berbobot di hadapan Allah, di atas ilmu. Ibadah kita betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian juga akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Hubungan kepada Allah saja baik, maka akan memberikan pengaruh juga terhadap kehidupan bermasyarakat. Maka disitulah inti daripada ilmunya itu, yaitu apa? Supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dari prinsip 3, 4, 5, 6, lumayan dapat 4 poin. Sekiranya kalau besok bisa dilanjut satu kali lagi juga gak apa-apa.
Dan biasanya kan persiapan setelah Isya kan untuk dan lain sebagainya. Kan menjelang maghrib Ramadan kan masih Ramadan kan. Makanya saya setuju dengan beliau itu. Kalau sekiranya 30 hari berarti Ramadannya lama. Pahalanya pun juga kita mendapatkan pahala banyak. Ya berbeda dengan yang memaksakan dirinya hanya untuk sedikit, terlebih lagi juga memaksakan daripada menyelisih pemerintah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.